Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa kita bacakan. Adapun materi kajian kita pada kali ini adalah jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat, surah-surah yang menceritakan bagaimana sesungguhnya gejolak api neraka tersebut. Salah satunya di berbagai ayat-ayat diceritakan bahwa api neraka tersebut adalah gejolak api neraka yang bisa mengelupaskan kulit-kulit manusia yang dimasukkan kepadanya. Kalla innaha lazo nazza'atan lis-sawa tada'u man adbar wa tawalla fajama'a fa'au'a. Itulah yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Jangan sekali-kali demikian, karena sesungguhnya api neraka itu sangat bergejolak. Setiap orang yang dimasukkan ke dalamnya maka mampu mengelupaskan kulit-kulit tubuhnya. Begitu dahsyatnya api neraka tersebut. Di dalam Al-Qur'an pada surah yang lain juga disebutkan bagaimana pedihnya siksaan api neraka tersebut. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kali manusia dilemparkan ke api neraka, kemudian api tersebut akan melahap kulit-kulit manusia. Kemudian mereka akan merasa pedihnya bakaran api neraka tersebut. Kemudian kulitnya melepuh, kemudian dikembalikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semula. Tujuannya apa? Supaya manusia merasakan bagaimana pedihnya siksaan api neraka tersebut. Oleh karena kehidupan di dalam api neraka yang sangat menyiksa tersebut, maka tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain mengatakan bahwa kondisi orang yang di dalam api neraka itu la yamutu fiha wala yahya, tidak bisa merasakan kematian untuk menghentikan azab, tetapi tidak bisa merasakan hidup karena pedihnya azab tersebut. Pedihnya azab tidak bisa membuat manusia mati. Siksaan yang begitu berat tidak mengakhiri kehidupan, tetapi dia terus dihidupkan untuk merasakan bagaimana siksaan api neraka tersebut. Maka oleh sebab itu di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita sebagai orang-orang yang memiliki generasi, sebagai orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap regenerasinya, di mana kita diperintahkan untuk menghindarkan diri dan keluarga dari siksa api neraka. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya adalah dari siksa api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, karena bahan bakar api neraka itu terdiri dari manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghilaz, di api neraka itu ada malaikat yang sangat keras, kemudian sidadun, kemudian sangat tegas, la ya'sunallaha ma amarahum, dan tidak akan pernah bermaksiat atau berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi api neraka tersebut sudah bergejolak apinya, kemudian sifatnya membakar ditambah azab-azab yang lain, kemudian
api neraka tersebut dikawal oleh malaikat-malaikat yang memiliki wajah yang sangat sangar, kemudian sangat keras. Setiap kali manusia dilemparkan ke api neraka tersebut, maka malaikat akan mengembalikannya. Kembalilah kepada api neraka, karena sesungguhnya inilah yang kalian dustakan. Inilah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran pada surah As-Sajdah. Setiap kali manusia ingin kembali dari siksa dari api neraka, ingin dihidupkan kembali, menggapai-gapai tangannya untuk dikeluarkan dari api neraka, maka malaikat akan dengan kasar mengembalikan orang-orang tersebut ke dalam api neraka. Kemudian rasakan azab yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah siksaan api neraka yang telah dijanjikan Allah di dalam Al-Quran, yang sifat Al-Quran itu benar, tidak ada keraguan padanya. Maka pertanyaan bagi kita adalah, seandainya ada azab yang menanti anak-anak kita, tentunya kita akan bertanya bagaimana agar azab itu terhindar dari generasi kita. Kemudian kita akan terus memberi peringatan, terus memberi bimbingan, terus memberikan pendidikan ataupun tarbiyah, agar generasi-generasi yang kita cintai itu terbebas dari siksa api neraka. Karena kita sebagai orang-orang tua tentunya tidak menginginkan sesuatu yang kecil menyakiti anak-anak kita, generasi kita yang kita cintai. Maka tidak pula kita menginginkan ada azab yang sangat besar, yaitu api neraka yang akan menanti generasi-generasi kita yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita didik generasi kita agar menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang Rabbani, generasi yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sebagai orang tua memiliki kebahagiaan di dunia karena memiliki generasi yang Qur'ani, dan insya Allah kita akan bahagia di akhirat karena memiliki generasi-generasi yang sesuai dengan Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.